하루는 너무 빨라 배도 고프지 않아 오늘도 그저 그래 아무렇지도 않은데 갤러리 속의 타임라인 그대에게 전화를 할까 시간도 늦었는데 저녁같이 드실래요 그럼 연남동은 어때 힘든 사람이 너무 많죠 부담은 안 가져도 돼 사실 제 월급날이라서 예약 좀 해놓을게요 전철 출구에서 멀지 않은 곳에 우리 거기에서 보기로 해 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya. Ya, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, saya serahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Dengarkan baik-baik namanya. Wahyudi Musyirin, Anaknya Rizko Awal Yasis, Noviana, Lili Cahyani, Arsyad, Fahri. Sakit ya? Ada suara sakitnya? Sini. Oh iya ya, sakit. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Apa saja materinya? Ya, nutrisi pada makanan. Ada yang masih ingat nutrisi apa saja yang ada pada makanan itu? Ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan manusia. Sebelumnya, apakah kalian sudah makan hari ini? Sudah ya? Apa saja yang kalian makan? Ada nasi, ya, sayur, ayam, roti. Oh, banyak sekali ya. Ya, pernahkah kalian berpikir bahwa kemana saja makanan itu dan organ apa saja yang di dalamnya? Oleh karena itu kita akan mempelajarinya hari ini. Adapun manfaat dari mempelajari sistem pencernaan ini yaitu kita mengetahui organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan kita. Dan yang kedua, kita mampu mengetahui fungsi dari organ-organ
Mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya? Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak, usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu.
Itu tidak terlalu berguna, selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi, sebagian besar, itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi, orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar, dan aku senang, di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, Zara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sana. Selanjutnya, setelah menyaksikan video, Ibu akan membagikan RPPD kepada kalian. Dan ini dikerjakan secara berkelompok. Kelompok 1. Kelompok 2. Selanjutnya, jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ya. Ini nomor 1, dijawab semua ya. Dijelaskan fungsi-fungsinya. Ya, dapat? Nomor 2 ya. Oh ya, ini nomor 2 itu tunjukkan dan jelaskan fungsi-fungsi organnya. Sudah mengerti ya? Oh iya, silakan dikerjakan. Bagaimana ya, KPD-nya sudah selesai? Untuk itu saya persilakan kepada kelompok 1, kemudian kelompok 1 melakukan presentasi mengenai hasil diskusinya. Ya, saya persilakan naik ke atas. Berikan akses kepada kelompok 1. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanggapi dari hasil presentasinya? Ayo, silakan. I was lost, I was trying to find the answer in the world around me. Yeah, I was going crazy all day, all night. You were the only one who understood me and all that I was going through. Yeah, I just gotta tell you,
Oh baby, yeah. I can make it better. I can hold you tighter. Just let the moment. Yang organ pencernaan bisa itu yang pertama yaitu mulut. Nah, di dalam mulut kita ini terdapat gigi, lidah, dan telinga. Nah, berdasarkan di sini itu ada 3. Ada yang tahu? Ya, apa? Diseri, ditarik, dan dibuka. Ada yang tahu di sini itu apa? Ya, silakan. Ya, diseri itu membawa makanan. Ya, ditarik bisa diperoleh dan dibuka. Ya, harus saja. Ya, selanjutnya ibu serta memiliki agenda. Nah, dia itu terdapat 3 yang berfungsi sebagai indikator yang ada 저쪽에서 멀지 않은 곳에 우리 거기에서 보기로 해요. 오늘 하루만 나랑 같이 있어줄래요? 지금 시간을 멈출래 그녀를 다시 잡아 난 그대 손을 잡아 시간도 늦었는데 한 잔 더 마실래 끝이 없길 바래도 시간이 3시간 이제 곧 집에 들어가야겠지 평일에 보기 어려워진 대신 잡히고 좀 알아줄 테니까 출근이잖아 집에 가기 싫은데 지금 시간을 멈출래 그녀는 다시 잡아 그대 손을 잡아 시간도 늦었는데 술 한 잔 더 Ya, untuk hari ini cukup sekian.
kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, saya serahkan kepada kakak kelasnya untuk memimpin. Cukup sekian untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.